Ada peribahasa bilang, Anda tidak punya kesempatan kedua untuk membuat kesan pertama. Seringkali kesan pertama ini datang dari kata-kata. Inilah topik pembahasan kami pada hari ini. Selamat siang, kami kelompok 5. Selamat menyimak teman-teman semua. Pokok-pokok bahasan yang akan dibahas yaitu yang pertama pengertian glikolisis, yang kedua proses glikolisis, dan yang ketiga produk dan hasil glikolisis. A. Pengertian glikolisis. Di sini, glikolisis memiliki dua pengertian. Yang pertama, glikolisis adalah serangkaian reaksi yang membantu mengekstrak energi dari glukosa. Ini merupakan jalur metabolisme kuno yang ditemukan di sebagian besar organisme yang hidup saat ini. Yang kedua, glikolisis juga merupakan respirasi seluler aerobik dan anaerobik yang terjadi di sitosol sel dan merupakan dasar dari respirasi seluler aerobik dan anaerobik. Baik, saya akan menjelaskan pokok bahasan yang kedua, yaitu proses glikolisis. Seperti yang kita lihat pada magang yang telah kami terapkan, beberapa proses glikolisis. Yang pertama itu, glukosa akan diubah menjadi glukosa 6-fosfat oleh enzim heksokinase. Tahap ini membutuhkan energi dari ATP yang telah melepaskan energi yang disimpannya akan berubah menjadi ADP. Yang kedua, glukosa 6-fosfat akan diubah menjadi fruktosa 6-fosfat yang dikatalisis oleh enzim fosfoheksoisomerase. Yang ketiga, fruktosa 6-fosfat akan diubah menjadi fruktosa 1,6-difosfat. Reaksi ini dikatalisis oleh enzim fosfofruktokinase dan dalam reaksi ini dibutuhkan energi dari ATP. Yang keempat, fruktosa 1,6-fosfat akan dibagi menjadi gliseraldehida 3-fosfat dan dihidroksi aseton fosfat. Reaksi tersebut dikatalisis oleh enzim aldolase. Yang kelima, suatu molekul dihidroksi aseton fosfat yang terbentuk akan diubah menjadi gliseraldehida 3-fosfat oleh enzim tiosafosfat isomerase. Enzim tersebut bekerja bolak-balik, artinya dapat pula mengubah gliseraldehida 3-fosfat menjadi dihidroksi aseton fosfat. Yang keenam, gliseraldehida 3-fosfat kemudian akan diubah menjadi 1,3 bifosfogliserat oleh enzim gliseraldehida 3-fosfat dihidrogenase. Pada reaksi ini akan berbentuk NADH. Yang ketujuh, 1,3 bifosfogliserat akan diubah menjadi 3 fosfogliserat oleh enzim fosfogliserat kinase. Pada reaksi ini akan dilepaskan energi dalam bentuk ATP. Yang kedelapan, 3 fosfatgliserat akan diubah menjadi 2 fosfogliserat oleh enzim fosfogliterase mutase. Yang kesembilan, 2 fosfogliserat akan diubah menjadi fosfenol pirufat oleh enzim enolase. 2 fosfogliserat akan diubah menjadi fosfenol pirufat. Yang ke-10, fosfenol pirufat akan diubah menjadi pirufat yang dikatalisis oleh enzim pirufat kinase. Dalam tahap ini juga dihasilkan energi dalam bentuk ATP. Kita masuk ke pokok bahasan terakhir bagian C, yaitu produk dan hasil akhir glikolisis. Setelah melalui proses yang cukup panjang, pada tahap akhir, kita akan melihat hasil dari proses glikolisis yaitu 2 molekul asam privat, 2 ATP, dan NADH.
Padi habis tinggal jerami, bakar dulu hingga bersih. Rupanya presentasi kami sampai di sini. Cukup sekian dan terima kasih.